Ini bagian dari keinginan beliau, apapun bisa terjadi di dunia. Jadi setelah kita hitung-hitung, kira-kira kita bisa kehilangan 37, tapi sedang kita upayakan untuk mengkonversi dari Jokowi beri target khusus untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Menpora jelaskan proses naturalisasi 3 pemain timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Menpora Zainuddin Amali menyampaikan harapan Presiden Joko Widodo untuk timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Zainuddin Amali, mengabarkan proses naturalisasi 3 pemain yang diproyeksi memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Menpora terus memantau persiapan timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Dalam kunjungan tersebut, Menpora turut berbincang dengan pelatih timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong. Menpora lebih menyoroti terkait persiapan timnas U20 Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023. Sesuai dengan arahan Presiden, Menpora berharap Shin Tae-yong bisa membawa skuad Garuda Muda mampu lolos dari fase grup Piala Dunia U20. Bapak Presiden mengharapkan anak-anak timnas Indonesia main secara maksimal. Beliau, Presiden, tidak menargetkan muluk-muluk, tutur Amali dalam wawancara dengan Kompas TV. Presiden tahu kualitas tim yang berlaga nanti, ujarnya menambahkan. Meski belum menggelar uji coba, Menpora menilai timnas U20 Indonesia sudah mengalami perkembangan di tangan STY. Pelatih asal Korea Selatan itu masih menunggu tambahan amunisi dari pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Menpora menjelaskan bahwa proses naturalisasi ketiganya sudah masuk ke Kemenkumham. Mereka, pemain naturalisasi, dalam proses di Kemenkumham, saya sudah berkoordinasi. Semoga proses itu cepat ya, ucap Amali. Semoga dengan kehadiran pemain naturalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia, imbuhnya. Sebelum bertanding di Piala Dunia U20, tim besutan Shin Tae-yong akan menjalani bertarung di Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia akan menyelesaikan pemusatan latihan TC di Jakarta hingga tanggal 28 Februari tahun 2023. Lalu bergegas ke Uzbekistan guna menjalani pertandingan fase grup Piala Asia U20 pada Maret tahun 2023. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Shin Tae-yong ingin Persija Jakarta segera lepas pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Persija merupakan klub penyumbang pemain terbanyak dalam TC Timnas Indonesia U20. Persija Jakarta menjadi satu di antara klub yang belum melepas pemain untuk pemusatan latihan. TC Timnas Indonesia U20, pelatih Shin Tae-yong berharap Macan Kemayoran bisa secepatnya mengizinkan mereka bergabung. Ada 9 pemain Persija yang dipanggil buat TC Timnas Indonesia U20, mereka adalah Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Alfriyanto Niko, Ginanjar Wahyu, Doni Tripamungkas, Frankie Misa, Barnabas Sobor, Reza Aditya, dan Ahmad Maulana Syarif. Jumlah tersebut membuat Persija menjadi klub paling banyak menyumbang pemain dalam TC Timnas Indonesia U20. Maka dari itu, Tae-yong ingin mereka segera bergabung. Kemarin dapat kabar dari Persib akan lepas pemain dan sudah dijanjikan juga, tinggal Persija saja nanti. Karena ini akan ada turnamen dunia di bulan Maret, saya minta tolong, segera gabung, kata Tae-yong.
Saya mengerti pihak atau klub seperti apa, tapi mohon pengertiannya dari klub agar bisa dilepas pemainnya, sosok berpaspor Korea Selatan tersebut menambahkan. Sebelumnya, juru formasi Persija Thomas Doll mengaku akan berbicara dengan PSSI terkait banyaknya pemain yang dipanggil. Ia menginginkan dapat dispensasi karena masih butuh tenaga mereka buat mengarungi Liga 1 2022/23. Doll juga sempat mengkritik TC jangka panjang timnas Indonesia U20 yang dilakukan Taeyong. Menurutnya, hal itu kurang bagus karena kemampuan pemain bakal meningkat bila tetap bertahan di klubnya masing-masing. TC timnas Indonesia U20 sudah dimulai sejak tanggal 1 Februari tahun 2023. Agenda tersebut digelar buat persiapan Piala Asia U20 yang dilaksanakan di Uzbekistan, 1 sampai tanggal 18 Maret mendatang. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menanggapi kritikan anggota Komite Eksekutif, (EXCO), Haruna Sumitro soal program naturalisasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Adapun Haruna adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan program tersebut. Seperti diketahui PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi 3 pemain Eropa agar bisa membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Nah, Haruna dalam hal ini menyebut program naturalisasi bukanlah jaminan memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia, apalagi bisa mengancam produk lokal. Berkaca ke belakang, dari zaman Christian Gonzalez sampai sekarang belum ada prestasi yang diberikan oleh pemain naturalisasi tersebut. Ia juga membanding kualitas lokal dengan 4 calon pemain naturalisasi yang tengah diproses tak jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, Yunus Nusi menyebut program naturalisasi saat ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Saat ini PSSI hanya memproses mereka yang punya darah keturunan Indonesia. Program naturalisasi ini berbeda dengan di zaman Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, Beto Gonçalves dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia, kata Yunus Nusi dalam rilis PSSI. Selain itu, 4 calon pemain naturalisasi tersebut adalah permintaan langsung Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI memberikan dukungan demi mendapatkan prestasi. Program naturalisasi juga keinginan dari STY, Shin Tae-yong, ungkap mantan Ketua Asprof Kalimantan Timur itu. Adapun dalam program ke depan, Shin Tae-yong memang membutuhkan beberapa pemain untuk menutup kelemahan di beberapa posisi. Salah satunya di posisi striker, dan yang pada saat ini Timnas Indonesia U20 sedang menjalani TC di Jakarta, namun banyak pemain andalan Shin Tae-yong belum gabung. Dalih-dalih para pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi.